Ya, sebentar. Halo Azhar, Halo. udah lama nih kita nggak ketemu. Iya, udah lama banget ya nggak ketemu. Kayaknya terakhir ketemu kita waktu itu ya. Apa namanya? Waktu kita di Tawangmangu itu ya? Iya, Iya. Duduk dulu ya, cari posisi yang nyaman. iya. Oke. Gimana kabarnya Pika sekarang? Aku baik-baik aja sih. Kalau kamu sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga sih. Gimana di kelas apa sih kamu? Kelas C ya atau A? Kelas A. Oh, kelas A ya. Gimana? Temennya enak-enak atau gimana? Sejauh ini sih enak ya, dan aku juga dapat teman-teman yang bisa aku anggap keluarga sendiri. Setiap hari kita keluar hari makan bareng, ngerjain tugas bareng, sama-sama support gitu. Tadi habis dari mana aja tadi pagi? Aku tadi ini sih apa sih, nyari sarapan, terus ada beli sesuatu titipan dari ibu aku nanti buat pulang. Oh, oh iya ini udah akhir semester ya. Kamu mau pulang ke kemana sih kamu maksudnya? Aku Tegal. Oh iya Tegal, aku lupa sorry ya udah lama banget ketemu Iya. soalnya. Kamu Eh, pernah nggak ke sana? Belum pernah sih aku ke Tegal ya. Tapi boleh sih coba-coba Iya. nanti. Tegal tuh apa sih dulu kamu pernah cerita makanannya yang khas tuh apa ya namanya ya? Iya. Apa sih kecambah itu gak sih? Aku Aku suka lupa. sayur asem pakai pecak tauge sama ikan pari. Nah itu Itu enak banget. pengen nyoba sih jujur, tapi belum ada waktu buat kesana ya Ya karena nanti kalau ke sana kabarin aja. Oke, kemarin kan kamu WA aku tuh katanya nanyain kan aku ada waktu apa enggak tuh. Kayaknya kok ada yang mengganjal di hati kamu. Kamu mau cerita apa sih sebenarnya? Sebenarnya aku tuh akhir-akhir ini lagi burn out gitu, kayak ini kan lagi UAS juga kan, jadi lagi UAS pusing, tugasnya banyak, terus ditambah ada ke-trigger sama suatu hal lain. Ada suatu hal lain ya. Oke, tapi eh, ya di pertemuan kita kali ini ya semoga aku bisa bantuin kamu buat nemuin solusinya. Terus sorry juga nih, hari ini kayaknya aku cuma ada waktu 45 menitan. Jadi kalau sekiranya kita ngobrol ini belum nemuin konklusinya apa, mungkin kita bisa lanjut di mungkin habis kamu pulang dari Tegal kita ketemu lagi gitu kan ya, bisa buat update live juga gitu sih. Jadi gimana, hal yang mengganjal itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya tuh ya waktu bulan April lalu itu ini ada temen aku yang tiba-tiba tuh suka ke aku. Sebenarnya tuh itu temen udah lama banget dari kelas 10. Terus aku juga kayak udah sering cerita-cerita ke dia juga sebaliknya cerita ke aku. Terus yang aku kenal dulu tuh dia juga kayak yang baik, terus peka sama aku, terus nggak perhitungan kalau keluar. Nah terus aku kaget kan, kemarin tuh tiba-tiba dia kayak aneh gitu tingkahnya. Terus tiba-tiba sering telepon aku. Nah terus kata teman-teman aku juga itu bukan temen fake kayak gitu, tapi aku tuh kayak merasa tetap tuh temen gitu loh, karena kita udah temenan lama. Nah ternyata dia itu karena mungkin aku nggak peka gitu sama kode-kodenya, jadi dia langsung ngirim kayak postingan-postingan di TikTok langsung ke aku kalau dia tuh suka ke aku. Nah tapi tuh waktu itu aku nggak langsung ngeiyain dia gitu buat lanjut ke hubungan yang kayak pacaran, karena kan aku juga tahu kalau dia tuh teman aku gitu kan. Nah tapi aku nggak menutup kesempatan, nggak, tetap ngasih kesempatan gitu buat dia. Jadi kayak ya udah silakan kamu tunjukin aja cara treat kamu ke aku gimana, nanti kalau misal seiring berjalannya waktu aku bisa nerima, nanti aku terima. Nah tapi kemarin tuh tiba-tiba sikap dia tuh berubah,
di saat aku lagi UAS gitu loh, kayak jadinya ke trigger ya Jadi Allah. tambahin beban gitu ya. Tiba-tiba tuh dia berubah terus si katanya sih ini apa ibunya nggak dibolehin ibunya gitu pacaran. Eh, tapi kata kamu sendiri nih, kenapa ya cowok kadang tuh suka gampang ngerasa bosen, dan kadang tuh ada cowok yang tipikalnya tuh penasaran doang ke cewek. Terus nanti sekiranya kalau ceweknya udah kayak bisa nih buat didapetin, rasa apa ya, penasarannya itu Udah hilang pudar gitu. gitu. Tapi mungkin aku lurusin dulu pemahamanku nih ya, apakah yang aku tangkap dari ceritamu itu benar, udah benar atau belum ya. Jadi kalau yang aku tangkap dari ceritamu itu ada temanmu yang dari SMA, terus dia ada indikasi suka sama kamu, tapi waktu itu kamu nggak sadar atau gimana gitu ya. Habis itu kamu dikasih tahu sama teman-temanmu, itu tuh tanda kalau dia suka sama kamu dan lain-lain. Tapi ketika kamu udah mulai membuka hatimu, udah mulai percaya, oh ini orang beneran suka sama aku gitu, malah dia yang mulai berubah gitu ya, mulai mundur. Terus tadi pertanyaanmu adalah kenapa cowok suka cowok tuh kayak, kalau cewek tuh ibarat kayak tanaman diberi pupuk gitu semakin tumbuh, tapi kalau cowok tuh dari awal tuh udah bulat, dan selanjutnya itu apakah itu tetap bulat atau bola itu akan memudar, akan semakin lama semakin gempes. Ya kalau dari aku sih ya, sebenarnya itu nggak cuma satu orang yang kayak gitu, itu benar-benar banyak banget cowok-cowok yang ya kayak gitu, kayak di awal apa sih istilahnya, love bombing ya, itu love bombing. Habis itu ketika si ceweknya udah mulai terbuka, malah dianya yang udah capek duluan gitu kan ya. Kalau dari aku, dari pandanganku sih ya, lihat teman-temanku kan ada beberapa yang kayak gitu juga, itu kayaknya itu sih, dia tuh dari awal itu dia udah berekspektasi banyak banget. Dia udah kayaknya kalau aku jadian dia bakal respon begini, kalau aku telepon dia bakal angkat, terus kita bisa apa yang namanya istilah orang-orang sekarang apa sih, sleep call ya. Bisa sleep call, bisa cerita-cerita lama, bisa happy gitu-gitu, aku bisa ajak dia main gitu-gitu. Tapi ternyata mungkin kamu dideketin dia udah berapa lama? Sebenarnya kalau dideketinnya itu dari April, tapi kemarin kita kayak mulai renggangnya tuh di akhir Juni. April, Mei, Juni, 3 bulanan lah ya kita anggap ya. Mungkin dalam 3 bulan ini dia udah banyak banget nih ekspektasi itu, tapi selalu nggak terpenuhi. Itu akhirnya dia capek juga gitu kan ya. Mungkin dia ngerasa seperti itu. Tapi kalau pandanganmu sendiri nih, karena kan aku di sini tugasnya bantuin kamu ya. Kalau menurutmu sendiri dia kenapa tuh? Jadi gini, aku klarifikasi dulu ya. Jadi tuh sebenarnya kan aku kan emang udah sering cerita ke dia kan, kalau kita dari hubungan aku yang sebelumnya itu juga kayak aku sering kena love bombing gitu. Jadi aku tuh ada trust issue ke cowok. Aku tuh udah bilang ke dia kalau aku masih trust issue ke cowok, tapi dia tuh tetep yakinin gitu loh, bener-bener yang kayak aku beda gitu ya. Iya, aku beda gitu. Aku bisa aku ini ya apa ya, berusaha untuk bikin kamu tuh percaya gitu pakai cara aku gitu. Aku yakin kamu bisa percaya nih ke aku. Terus kan aku bilang kayak nggak tahu ya, nanti kita apa, aku lihat nanti gitu. Terus dia juga ya iya nggak apa-apa kan, nggak bisa langsung, step by step gitu. Jadi tuh kayak aku tuh dari awal udah ngomong ke dia kalau misal aku tuh punya trust issue, jadi seharusnya kan dia tahu gitu ya, bukan malah nambah luka lagi ke aku. Tapi kenyataannya apa kan? Terus tuh dari waktu kita deket tuh bener-bener dia tuh yang ngasih harapan banyak ke aku, bahkan obrolannya tuh sampai
bener-bener yang mengarah ke jauh lah. Ya udah deep banget ya perbedaannya. Makanya terus tuh setelah kemarin tiba-tiba berubah ya, sebenarnya tuh dia juga lagi sibuk kan sama UASnya. Dia juga kan sama kayak aku, anak kuliahan. Terus dia juga sibuk sama UASnya. Terus ditambah dia tuh nggak apa ya, nggak serak sama jurusannya. Jadi dia tuh waktu itu, kata aku sih ya, dalam milih jurusan itu cuma ngandelin gengsi doang, yang penting kayak pengen yang dipandang populer gitulah jurusannya. Akhirnya dia ambil teknik elektro dan sebenarnya dia kan ketolak PTN tahun lalu. Akhirnya dia kayak semi gap year di Telkom gitu kan. Nah terus dia ke-trigger sama tugas-tugasnya. Nah aku kan kayak karena kita lagi deket, jadi kan otomatis aku ya minta ngabarin gitu kan. Sebenarnya tuh aku nggak minta kayak teleponan terus menerus. Aku juga sibuk sama kondisi kegiatanku, tapi dia tuh katanya ini keganggu sama aku. Terus gimana ya, dia tuh ya katanya dari orang tuanya nggak ngebolehin pacaran dulu karena belum kerja dan sebagainya. Tapi tuh kataku kenapa dari awalnya tuh harus mulai gitu loh. Kalau memang nggak boleh kenapa itu ya? Iya, kalau kita belum siap kenapa awal belum. Yang disayangkan tuh bukan aku tuh nggak permasalahkan tentang hubungannya, tapi tuh yang aku permasalahkan itu hubungannya sebagai teman. Itu udah teman lama, kita udah sering main bareng, dia juga sering aku bantuin minta tolong, dan kita kan sama-sama anak tunggal kan, jadi mungkin egonya juga sama-sama tinggi. Dari awal tuh aku udah bilang ke dia kalau misal gimana kamu beneran nih mau sama aku, kita sama-sama anak tunggal loh. Tapi dia tuh kayak yang iya nggak apa-apa, terus aku bilang nanti ego sama ego gitu, kata dia. Enggak, dia berusaha meyakini lah. Nah terus kemarin juga aku, karena aku nggak yakin sama alasan dia, akhirnya aku chat ke temen dia. Nah ternyata di chatan itu si cowok itu tuh malah nyalain aku loh, seolah-olah semuanya tuh salah aku. Jadi agak playing victim lah istilahnya. Nah di situ kan aku juga agak sedikit emosi kan. Terus tapi aku tetap berusaha tenang buat ngadepin dia, dan apa ya, terus aku juga tanyakan ke dia, kamu bisa nggak kemarin mutusin buat lebih dari teman, padahal kita tuh udah teman lama, begitu kamu suka akhirnya kan jadi kayak gini lah. Terus kata dia, enggak, aku nggak nyesel gitu. Berarti kan dia kayak gimana ya, kayak udah bodo amat gitu sama hubungan pertemanan kita. Berarti ya mirip yang kamu sampai di awal tadi ya, apakah dia cuma penasaran doang gitu kan ya. Tapi kita coba beruntutin tadi ya. Jadi yang pertama tuh kamu ngerasa kecewa ya sama pasti banget dia, karena kamu tega ngelepasin hubungan pertemanan kita cuma buat rasa penasaran gitu ya. Habis itu yang selanjutnya tadi kamu ngebahas apa ya, dia tuh orangnya gengsinya tinggi juga gitu ya, karena milih jurusan ya cuma ikut-ikutan aja gitu kan ya. Terus apa lagi tadi ya? Ini playing victim. Oh iya, itu playing victim itu juga pasti bikin kamu sakit hati, kecewa juga ya. Padahal kamu yang duluan gitu ya. Dan ya aku semenjak kita jalin hubungan juga aku nggak yang menuntut banyak loh ke dia, tapi dia tuh malah ngomongnya tuh fakta sebaliknya gitu. Dia ngerasa dia yang paling tersakiti gitu. Ya. Terus kalau dari masalah-masalah yang kamu ceritain tadi kan banyak banget ya. Menurutmu yang kamu sebenarnya mau cari solusi buat apa dulu sih? Yang pengen kamu selesaiin dulu? Sebenarnya ya yang aku pengen selesaiin dulu ya, aku pengen cari sebetulnya tuh dia kenapa. Nah
tapi dia tuh bilang sendiri kok kalau nanti pulang besok mau nemuin aku kita ngobrol gitu, tapi dari chat yang aku lihat dia sama temennya, aku diem-diem ngehubungin temennya dia kan. Nah terus temennya juga bilang jangan ngomong ke si cowok ini. Terus iya aku cuma mau tahu fakta yang sebenarnya gimana. Nah terus tuh aku ceritain ya dia bilangnya gimana. Awalnya tuh gini, dia tuh bilangnya katanya aku ngeganggu tugas dia, katanya aku lagi nugas, lagi tugas nih, kelompokan cuma 2 orang dan tugasnya itu tugas besar gitu, susah, tapi si Vika ini minta call terus, nanti nek misal aku nggak jawab itu bilangnya nggak sayang lah inilah itulah, padahal tuh enggak gitu, aku tahu, aku ngerti ngerti kamu tahu kalau dia lagi sibuk. Jadi apa yang dia sampaikan kalau kamu minta call dan lain-lain itu sebenarnya kamu nggak gitu kan, kamu nggak minta kan sebenarnya? Enggak, aku tuh cuma mau minta ya yang penting dikabarin gitu. Aku lagi di sini gitu ya. Ya itu yang pertama. Terus si temennya juga bilang kalau hubungan itu nggak kayak gitu. Ya benar kata Vika gitu kan. Terus yang kedua tuh dia bilangin aku ini ya waktu itu kan dia kayak aku chatnya lama nih nggak dibales kan. Terus sebenarnya aku tahu dia tuh lagi ada kegiatan juga. Terus setelah selesai kegiatan itu dia ngehubungin aku kayak apa aja, kalau aku udah selesai, aku habis ini gitu. Terus aku tuh cuman bercanda bilang bohong kayak gitu, satu kata doang. Terus dimarah tiba-tiba kayak aku nggak suka ya kamu kayak gitu. Terus aku langsung kayak sumpah aku bercanda agak beneran. Nah dari itu kan sebenarnya masalah sepele kata kamu, masalah sepele kan, tapi dia tuh malah dibesar-besarin kayak gitu, cerita ke temennya katanya apa ya, aku loh senengnya, aku sukanya kayak gitu, bohong gak percaya sama si cowok itu. Jadi itu aku ngomong kayak gitu cuma sekali doang, tapi dia malah bilangnya ngatain bohong kayak gitu. Nah terus ya yang bikin aku sebel tuh dia tuh ngatain kalau sebenarnya Vika itu tipe yang boros gitu. Kamu tahu lah ya, aku juga kuliah di sini berusaha semuanya pakai uang aku sendiri. Walaupun aku anak tunggal, tapi aku tuh dari kecil tuh nggak mau ngeberatin orang tua. Aku juga dari kecil dulu ada bisnis dan uangnya bisa aku tabungin dan bisa dimanfaatin sampai sekarang. Terus juga aku dapet beasiswa gitu kan. Aku bener-beneran udah lepas sama orang tua dan kayak gitu semuanya tuh wishlist aku tuh semuanya aku wujudin sendiri pakai usaha aku sendiri. Tapi bisa-bisanya ada orang yang deketin aku dan itu ngatain aku boros. Itu kata kamu gimana? Kan aku ya, tapi aku perlu klarifikasi dulu. Sebenarnya Boros kamu, tapi ini benar-benar kamu tuh sebenarnya nggak minta apa-apa sama dia kan? Aku ceritain ya. Kenapa? Jadi ya aku lurusin dulu kan. Kamu nggak ngerasa dicat sama aku ya. Jadi aku nanya ini karena pasti kan ada alasan ya kenapa dia bisa ngomong gitu. Nah kira-kira tuh apakah kamu memang seperti itu atau enggak gitu? Aku harus tahu dulu kan. Jadi gini, kenapa dia bisa ngatain aku boros? Waktu kita pertama main di hubungan yang jadi teman dekat gitu ya, kemarin waktu liburan itulah aja itu, pertamanya aku emang mau beli boneka buat di kos aku, buat tiduran misalnya ada temen, jadi ada bantalannya pakai boneka gitu kan. Ya wis aku kan ajak ke mall gitu. Nah pertama kita masuk ke Osom. Di Osom ini banyak kan blind box ratusan ribu kan. Dia tuh baru masuk aja udah nawarin, iya blind box lucu banget 200.000, 250 kayaknya, kamu mau gitu nawarin. Aku bilang kayak enggak
udah sih nggak usah boros, aku sadar diri dong buat apa 250.000 cuman buat gantungan kunci kayak gitu. Nah akhirnya aku di sini tuh kok aku tahu bedain mana kebutuhan sama keinginan. Itu butuhnya boneka gitu, terus nyari boneka di Osom gak ada, akhirnya kita pergi ke Miniso. Terus Miniso pilih 2 boneka, udah ketemu nih boneka. Awalnya aku tuh nggak minta dia tuh buat bayarin, awalnya tuh itu emang mau aku bayar, mau pakai uang aku sendiri gitu. Nah ternyata apa ya, banking aku tuh ketinggalan, kan aku ada HP 2, aku yang aku bawa tuh HP yang nggak ada bankingnya, aku lupa, dan cash aku juga nggak nyukup uangnya. Terus aku bilang ke dia kan kayak aku sumpah aku beneran bukan sengaja apa ninggalin HP aku yang satunya, tapi aku bener-bener nggak sengaja gitu, kelupaan. Nanti pakai uangmu dulu nggak apa-apa, nanti aku ganti, aku TF gitu. Terus dia tuh kayak aman aja, nggak usah mikirin gitu, kamu mau apa lagi, mau ini semua barang ditawarin. Aku bilang kayak enggak deh. Terus dia juga ambil sesuatu kan, beli juga. Terus aku juga kayak aku mau ini juga deh, mau apa ini rambut, ikat rambut gitu. Itu kan juga murah sih, aku ambil yang paling 15.000. Nah udah nih kita sampai kasir. Nah pas sampai kasir ini si masnya tuh bilang ambil satu lagi, nanti paper bagnya gratis. Oh iya. Dia masnya nawarnya itu ada strap gitu 15.000-an, kan itu kan murah kan. Terus dia tuh yang kayak jangan itu ribet, nanti HP kamu yang lain aja, kamu mau yang lain gak? Terus aku kan mikir ya apa yang aku butuh gitu. Terus aku mikir apa kaos kaki juga kayaknya murah gitu kan. Ya udah ke kaos kaki, di situ tuh ternyata harganya 60.000, 50.000, 40.000. Dia bahkan milih yang 60.000 dan aku kayak gak, aku mau itu gitu kan. Terus aku milih yang 40.000 akhirnya. Udah kan di situ. Nah ternyata terus abis itu tuh dia ngajak aku makan. Sebenarnya tuh dari jauh-jauh hari kita ketemu dia udah bilang kayak nyiapin nanti kita mau makan di mana. Jadi kayak yang bikin random gitu loh Zam. Terus kita mau makan di mana nih, di dalam mallnya apa di luar gitu. Terus aku udah bilang kalau ya terserah kamu gitu. Terus dia katanya ya udah aku ada tempat yang kayaknya kamu suka gitu. Terus aku bilang tapi jangan pricey gitu ya. Terus dia juga aman, udah kamu gak usah mikirin itu sih, kayak tinggal tutup manis aja gitu. Terus bahkan pas aku udah ketemu dia tetap kayak ngerahasiain tempatnya. Nah setelah kita dari mall itu akhirnya kita menuju ke tempat si cafe itu. Ternyata harganya itu menurut aku tuh lumayan ya pricey, dan dia juga nawarin banyak gitu, tapi aku kayak enggak, aku mau makan aja gitu. Terus setelah makan tuh ternyata aku nggak suka menunya, apa yang dia rekomendasiin ternyata aku nggak suka. Akhirnya setelah makan selesai itu kayak nawarin aku kayak mau dessert enggak atau mau es krim atau apa gitu. Terus aku ya udah dessert aja karena aku juga masih lapar kan. Nah dari situ katanya itu kan dia nawarin kan ya, tapi cerita ke temennya katanya si Vika ini suka membeli ulang, namanya apa, kayak udah beli tapi suka beli lagi gitu. Oh ya itulah pokoknya ya, kita paham. Tapi kata kamu gimana sih, kan dia yang nawarin. Iya. Aku tuh sampai kayak introspeksi kayak apa aku salah iya, gitu ya? apa aku salah ya, salah aku apa gitu waktu dia putusin hubungan kita tuh apa berakhir aja gitu. Dia ngomong baru itu ke temenmu ya? Iya, nggak langsung ke aku. Jadi aku. tuh kayak aku nggak tahu salah aku apa gitu kan. Terus dia cerita tentang keburukan kamu padahal itu kamu nggak ngelakuin juga gitu ya. Nah kalau dari aku sih kamu kan juga tahu ya, itu kan bukan salahmu kan sebenarnya. Terus temanmu juga kelakuin bagus sih, dia kan langsung cerita ke kamu kan. Dia cari tahu dulu kan sebenarnya gimana sih, masa kamu boros gitu kan. Sebenarnya aku sih yang cari tahu. Oh iya, kamu yang nanyain? Iya, yang nanyain ke temennya si cowok itu.
karena biar aku tahu sebenarnya tuh apa. Oh, Karena iya. nggak mungkin, nggak make sense gitu kalau karena orang tua nggak boleh. Padahal tuh kita Dari dulu. ya dari dulu mamanya kenal aku, nek Iya. pelecehan mamanya di sebelahnya tahu dia mau keluar sama aku tahu. Iya. Nah, kalau aku sih apa ya? Menurutku sih karena itu kan memang Kayak wajar, kata kamu wajar nggak dia ngatain aku boros? enggak sih. Sebenarnya enggak wajar. Karena kalau kita pikir ya, sebenarnya kan itu dia sendiri juga yang nawarin. Kamu juga dari awal juga nolak-nolak terus kan? Ya aku tuh ngerti. Makanya kamu tuh nolak-nolak terus dia ngomong boros ke teman. Kalau dari aku kamu tuh lebih takut dia yang ngefitnah itu atau kamu lebih takut temanmu percaya itu? Lebih takut ini sih, dia yang ngefitnah aku, kayak ngejelek-jelekin ke yang lainnya gitu, gak cuma si temen itu. Nah, terus jadi kalau dari aku lagi ini aku balikin ke kamu, menurutmu teman-temanmu bakal percaya ya apa yang dia ceritain? Karena kan teman-temanmu pasti udah tahu kan kesehariannya gimana, kamu orangnya gimana. Kamu kan tadi juga cerita, kamu tuh orang yang dari dulu ngusahain Wishlist apa-apamu, semua keinginanmu tuh kamu sendiri yang penuhin. Dan pasti teman-temanmu juga bakal sadar akan hal itu kan. Nah, terus kalau dari pandanganmu sendiri, ada cowok nih yang mungkin nggak lebih lama deket sama kamu daripada teman-temanmu, terus ngomong ngefitnah kamu kayak gitu, menurutmu teman-temanmu bakal percaya? Ya kalau misalnya yang beneran temen aku gak bakal percaya, bahkan aku cerita ke temenku kaget loh. Ya makanya kan. Kayak kamu boros. Padahal yang kenal kamu adalah orang yang paling hebat gitu. Aku lihat kamu aja udah keren banget, kamu bisa dapat beasiswa. Berarti kan, wah kuliah aja bayar sendiri. Aku aja iri sebenarnya. Gitu. Nah jadi kalau dari aku sih, menurutku ya udah aja sih. Dia mau fitnah gimana pun, karena kalau kita ingat kuliahnya siapa ya? Kayaknya kuliahnya Bu Naning atau Bu Ewas ya. Itu pernah ngomong sekali kita berbohong itu pasti harus ditutupin dengan bohong yang lainnya, dan lama kelamaan itu pasti bakal ketahuan juga. Pasti ada deh satu momen dia pasti blunder, pasti dia lupa dia udah pernah bohong begini, terus akhirnya yang dia sampaikan itu berbeda. Nah dia kan fitnah ya jatuhnya ya, dia pasti suatu hari nanti pasti bakal kepleset, ceritanya keliru gitu. Loh dulu kamu bilang Vika yang begini, kok sekarang gitu? Pasti akan ada momen dia yang salah, terus akhirnya ya udah ketahuan dia yang salah gitu. Ya walaupun dia cerita ke siapapun, ke teman-temanmu, pasti ada maksud kan dia cerita ke teman-temanmu. Ya nggak boleh gitu ya, kita nggak boleh judging ya. Nah itu Mungkin ada, iya kan. juga. Aku pun langsung judging ya, astagfirullah. Jadi gimana ya? Kalau Itu sama udah, ya udah nggak usah dijelekin harusnya kan. Ya udah kan itu hubungan kalian berdua ya. Kalau memang disudahi, ya udah nggak usah merembet kemana-mana, nggak usah menjelekkan satu sama lain ya kan. Karena kan kalau dari ceritamu kalian selesai juga bukan dengan masalah yang gede gitu. bukan gede sih. Menurutku itu juga udah masalah gede ya, karena kan apa sih, dia yang ngaku-ngaku orang tuanya nggak boleh, terus dia ngomong ke kamu Kan kayak nggak logis. iya, dia tiba-tiba kan menjauh kan. Itu menurutku juga masalah ya, lumayan ya kalau di dalam hubungan. Tapi menurut yang aku maksud tadi itu bukan masalah yang melibatkan orang lain gitu loh. Itu orang tuh. Nah maksudku harusnya kan yaitu masalah kalian berdua ya, bukan kalian putus tuh bukan karena ada orang ketiga gitu loh. Harusnya ya udah gak usah dibawa kemana-mana. Butuh validasi Iya. orang lain kalau dirinya itu yang bener dan aku tuh yang salah. Nah betul banget. Nah aku juga dari situ awal tuh aku nggak ngerti ngomong kayak gitu. Dia VN banyak, terus pas di akhiran itu temanku agak
nyembunyiin chatnya tapi agak kelihatan sedikit. Jadi di situ aku langsung jelek gitu, bener-bener yang langsung sakit hati. Dibilang kalau aku boros, padahal setiap kali jalan tuh dia yang nawarin apa-apa gitu. Jadi bener-bener setelah itu tuh aku kayak apa ya yang boros, apa ya yang boros. Aku kayak klarifikasi satu-satu setiap kita ketemu gimana aku makan apa. Bahkan sebenarnya dia sendiri tuh yang gengsinya tinggi banget, yang apa-apa tuh kalau treat cewek tuh harus semuanya harus yang mahal gitu. Waktu contohnya nih, waktu apa ya kita CFD-an itu tuh kan CFD, terus aku beli jajan kan, terus ada namanya The Beijing Cookie kan yang lagi rame, terus aku tuh ambil itu. Awalnya tuh aku niatnya cuma tanya doang, ini berapa mbak, ini harganya segini, terus aku nggak jadi, kayak kecil gitu cuma udah 25.000 kayak ya udah nggak jadi. Tapi gitu ya kayak kamu mau ambil aja, ya udah kan aku penasaran juga aku ambil. Nah terus setelah itu juga kita kan mau sarapan kan. Kalau sarapan tuh kalau mau apa-apa tuh sebenarnya kayak aku nggak butuh tempat yang mahal, yang fancy gitu loh. Tapi dia tuh yang maunya yang kayak gitu. Kita mau sarapan aja dia pilih 2 opsi tempat, satunya yang lesehan, satunya yang kayak gini. Aku bilang kayak dia lesehan aja gitu. Terus akhirnya kita lesehan kan. Dan setelah itu kita muter-muter, terus aku bilang apa kita mau makan ini ya, es batok gitu, es batok kelapa gitu kan enak kan. Nah itu juga murah, paling 13.000 dan cuma di trotoaran doang. Tapi dia tuh malah milih apa coba? Gak mau ke fore aja. Ya udah kan, terus aku ya itu maunya dia sendiri gitu kan. Terus aku, oh kamu mau di fore, ya udah kita ke fore. Dan di fore kan itu paling enggak ngabisin kayaknya 60.000-an lah ya buat berdua. Nah dari situ tuh aku sadar kenapa ya dia ngatain aku boros, padahal sebenarnya dia sendiri yang boros, yang nawarin. Aku udah setelah aku tahu chat itu aku ngomong loh ke dia kayak, tapi nggak terus terang karena biar dia nggak nyalain si temennya itu juga bocorin. Aku tuh kayak bilang sebenarnya itu cara nge-treat cewek tuh nggak harus yang mahal gitu. Sebenarnya aku juga cuman butuh kayak sisi kamu gimana ke aku, biar aku tuh ngerasa selalu merasa aman gitu sama dia, bisa terbuka sama dia, cara treat dia ke aku gimana, sikap dia ke aku gimana. Jadi bukan seberapa mahal barang itu dikasih, tapi seberapa seberapa besar rasa dia bisa sayang ke aku gitu loh. Aku nggak butuh barang-barang mahal itu, tapi dia tuh yang mikirnya tuh apa-apa uang gitu. Aku tahu dia nggak kerja, bahkan alasan kemarin dia ngakhiri hubungan juga katanya aku sadar sekarang aku tuh belum kerja, jadi aku belum bisa ngebahagiain diri aku sendiri, dan aku juga belum bisa ngebahagiain cewek anak orang lain gitu. Dari situ tuh sebenarnya tuh aku udah janggal sih, karena yang aku kenal dari dulu tuh si cowok itu nggak kayak gitu. Si cowok itu nggak perhitungan soal dia selalu misalnya apapun. Walaupun dulu juga temenan doang, dia bener-bener yang nggak perhitungan sama sekali. Tapi setelah ini yang aku sayangin karena dia kayak gitu, jadi pandangan aku ke dia tuh jadi beda. Yang dulunya itu kataku dia baik banget, sekarang jadi kayak berubah kayak berputar 180 derajat gitu. Terus katanya sih besok pas aku pulang dia tuh mau ngobrol sama aku. Sebenarnya tuh ya bulan depan itu sebenarnya dia mau nembak aku, tapi malah tiba-tiba semuanya emang nggak bisa kita kendalikan. Ya, tapi dia tetap mau minta ketemu buat ngobrolin gitu. Terus dari situ tuh aku kayak harus memanfaatkan itu semuanya biar aku ngomong ke dia tuh dengan maksimal. Kata kamu nih dengan dia yang ngatain aku kayak gitu, terus alasan dia yang katanya sih nggak dibolehin orang tua, itu aku harus ngomong apa ya ke dia nanti misalnya ketemu. Jadi kalau kamu nanya ke aku ya, kamu
harus kira-kira kamu gimana caranya klarifikasi gitu ya gampangnya. Kalau dari aku sih jujur apa adanya aja, jadi ya udah nggak apa-apa kamu ngomong kalau kamu tahu ini dari temanmu gitu kan ya. Habis itu kamu ngomong kan kalau kamu tahu kamu ngatain aku boros ke temanku, padahal kan terus kamu jelasin alasannya, padahal waktu kita jalan yang selalu menawarkan hal-hal yang apa tadi yang fancy yang mahal-mahal itu kan kamu sendiri, aku juga selalu menolak. Apa alasan kamu buat ngomong gitu kamu tanyain aja sejujurnya, karena kan ya semoga enggak ya, semoga habis kamu ketemu kamu bisa perbaiki hubungan pertemanan ya. Kamu nggak, kamu pengen lanjut ke hubungan lagi kan? Atau pengen temenan aja? Sebenarnya sih aku lebih ke mau temenan aja dulu. Temenan aja dulu kan. Nah, semoga aja habis kamu ketemu besok nanti itu kamu bisa lanjutin ya jadi temenan aja gitu, temenan kayak dulu pas SMA lagi gitu. Nah menurutku itu sih, apapun yang ada di pikiranmu, apapun kamu mau tanyain apa aja itu mending ditanyain sekalian, karena ya kita nggak tahu kan hasilnya habis kamu ketemu nanti itu bakal menjadi membaik atau malah jadi renggang. Iya kan, jadi renggang kan, karena ya kita tahu sih pertemuan kayak gitu selalu hasilnya kan cuma dua ya, jadi baikan atau asing. Ya kan. Nah karena kamu nggak tahu, nah daripada nanti hasilnya alhamdulillah ya hasilnya asing, terus kamu ada yang masih ganjil di hati kamu, masih belum kamu tanyain, itu kan malah repot kan, kamu mau nanya juga gimana orang udah asing gitu kan ya. Jadi menurutku waktu pertemuan kamu nanti pas pulang itu apapun yang ada di pikiranmu tanyain aja gitu, kamu minta kejelasan sebenarnya itu kamu kenapa sih gitu. Karena kan nggak tahu kan, kamu juga kalau dari ceritamu tadi aku ngerasain kamu juga kaget kan, dia tiba-tiba berubah. Iya. Terus tripnya tiba-tiba hilang, ya gitu mana kan. sifat dia yang sifat dia tiba-tiba berubah gitu kan ya. Makanya jadi menurutku mending tanyain aja semuanya, apapun yang kamu bingungin. Terus sebenarnya dia juga bilang katanya kita temenan dulu aja gitu. Dari situ tuh aku udah kayak cowok kalau misal kenapa harus mulai gitu. Jadi itu dia harus cowok kan emang rasa penasarannya tinggi dan mau ambil resiko apapun itu kan. Tapi namanya cowok pecundang itu yang mau ambil resiko tapi nggak mau tanggung jawab atas resiko itu sendiri. Jadi kayak kenapa kamu harus mulai kalau kamu tuh nggak mau bertanggung jawab atas resikonya ya tahu sendirilah tentang pertemanan kita. Dan walaupun dia bilang kita bisa berteman, oke, berteman, aku masih oke aja, bahkan tuh aku jadi kayak ngemis ke dia loh, karena akhir-akhir itu dia balas chat tuh lama banget. Aku jadi ngemis kayak aku masih mau temenan sama kamu jangan cuekin aku. Jadi aku tuh yang ngemis ke dia, tapi akhirnya aku sadar kayak aku bilang ke dia kalau kamu mau temenan kan, tapi buat apa kalau temenan aku tetap kayak gak dianggap ada gitu. Dan kayak pas chatnya yang dia cerita ke temennya juga dia bilang kalau misalnya ketemu nanti yang besok nanti adalah yang dia gini ya, kayak aku mau nemuin, dia tetap mau nemuin Vika tapi untuk yang terakhir kalinya gitu-gitu. Terus aku juga bilang bahwa kamu nanti ketemu juga bukan buat memperbaiki tapi buat mengakhiri. Tapi dia tuh seolah-olah nggak kayak gitu, dia tuh seolah-olah yang merasa ngasih harapan gitu. Iya, ngasih harapan dan merasa tersakiti gitu loh, kayak kok ngakhirin hubungan pertemanan kayak gitu, padahal dia sendiri yang ngomong ke temennya kayak gitu kan. Jadi kayak membolak-balikan. Jadi dia tuh ngomong ke kamu A, ngomong ke temanmu lain gitu. Temennya juga bilang kayak kamu tuh egois gitu ke cowok itu, tapi cowok itu tetap nggak sadar. Kayak emang iya aku egois kayak gitu. Dan sebenarnya juga kayak harusnya sih
harusnya kayak malu ya sebenarnya. Dari ceritanya dia juga dia kayak membongkar kesalahannya dia sendiri, tapi di sisi lain dia tuh kayak pengennya divalidasi oleh teman-temannya bahwa dia tuh nggak salah, tapi si temennya sadar kalau yang salah itu dia gitu ya. Nah, terus pertanyaan aku nih, dengan mengetahui sifatnya yang sekarang kayak gitu ya, bukan emang sih, kamu masih pengen mempertahankan hubungan pertemananmu sama dia, atau ya kan udah tahu ya orangnya kayak gini ternyata, atau kayaknya dia udah gak worth it deh buat jadi teman? Kalau kayak gitu ya aku masih mau temenan kan, karena dari dulu juga kita udah temenannya walaupun sekarang pandangan aku ke dia beda, tapi bagaimanapun dia tetap temen aku, karena kita tuh temen gak cuma berdua, jadi itu ada satu circle-nya, tapi gara-gara dia apa ya dia salah suka sama satu circle-nya ya gitu jadinya. Tapi aku tuh cuma pengen ya kalau temenan tuh ya anggap aku gitu, jangan cuma aku yang ngemis-ngemis doang, aku yang kayak chatnya yang rata kanan. Padahal dulu tuh dia yang bener-bener aku tuh sampai bilang kayak kamu loh yang ngeyakinin aku, kayak nungguin rasa percaya itu nggak gampang di diri aku yang punya trust issue ke cowok, tapi giliran udah aku berusaha aku buat nungguin rasa kepercayaan itu ke dia, tapi dia justru yang matahin lagi. Kan gimana gak babak belur, coba gimana gak nambah sakit. Kayak udah diangkat dijatuhin lagi. Iya. Ya di sini aku nggak mau nyalahin siapa ya, tapi sebenarnya udah kelihatan kan yang salah siapa. Tapi kalau dari aku sih mungkin bisa dipikirin lagi. Ya walaupun kalian kan satu circle ya, tapi dalam satu circle itu nggak cuma ada kalian berdua kan, kamu masih punya teman yang lainnya di dalam circle itu. Menurutku untuk membenahi pertemanan yang terlanjur kayak gini itu memang butuh waktu. Ya walaupun mungkin habis ketemu besok itu kalian baik-baik aja, tapi kan pasti di pikiran kamu masih kebayang-bayang kan apa yang dia lakuin kemarin gitu kan. Nah kalau dari aku sih bukan sabar ya, tenang aja, pasti lama-kelamaan hubungan kalian itu bakal membaik lagi. Ya entah dia yang mulai introspeksi dirinya, oh iya aku yang salah dan lain-lain, atau ya udah kalian berdua mungkin melupakan aja gitu. Karena ya memang buat memperbaiki hubungan pertemanan ya kita fokusnya, yang udah terlanjur kayak gini tuh nggak bisa singkat gitu, nggak bisa langsung habis ada masalah ya udah kita putus tapi kita temenan, oke. Nah itu nggak bisa, karena ada juga temanku yang kayak gitu dan lama juga. Mereka putus itu di awal kelas 10, habis itu mereka baru bisa benar-benar berdamai dan temenan lagi satu circle sama aku itu setelah lulus SMA. Dan itu prosesnya kan panjang banget ya. Nah, aku ya pengen kamu berkaca juga dari hal itu gitu. Karena ya emang susah, gak gampang. Pause dulu ya. Berapa menit? 43. Kurang 2 menit ini ada apa? Termination. Resume dulu gak sih? Ini resume sama aku mengakhiri dulu. Aku mau tanya apa ya tadi ya? Aku lupa mau ngomong apa ya tadi ya. Tadi pokoknya terakhir kamu ngomongin yang itu kamu pengen perbaiki hubungan pertemanan. Terus aku konfirmasi lagi. Kamu yakin masih mau temenan? Oke. Apa ya? Boleh kan didekat boleh. Boleh. Kamu mau ini habis ini mau yang ngomong siapa lagi? Iya sih benar butuh bertahap. Ngomong gitu aja. Iya. Iya sih benar. Habis itu nanti aku kayaknya ke apa sih resume apa sih sebenarnya?
summary kayak jadi kamu mengambil pelajaran dong nasihatnya belum yang kayak nasihat jadi dari pelajaran itu jadi dari kejadian ini bisa aku mau tanya aku jahat gak sih kalau misal aku ngadu ke Tuhan aku bingung jawab itu. Nah, karena ini hubungannya dengan moral dan agama ya. Kayak kok dia bisa tega ya di saat dia juga lagi berproses tapi malah menyakiti orang lain. Kayak itu tuh cuma sekali, jangan jadi, kalau nggak bisa jadi baik jangan jadi jahat. Dan kalau misal harusnya itu direfleksikan, bisa jadi doa seseorang lah yang menghambat dia buat dia tuh berhasil. Terus kalau aku ini aja kayak nggak apa-apa kamu ngadu ke Tuhan tapi jangan ngadu tentang kejahatannya si itu, tapi kamu minta keikhlasan, minta kesabaran, minta dikuatkan hatinya, kayak gitu aja. Aku tuh sebenarnya pengen ngomong gimana sih, pokoknya kan aku pengen nanyain ke kamu sih tau, terus tuh aku nanyain kira aman mau minta tolong ke Tuhan buat balas dendam gitu ceritanya. kamu mau balas dendam tuh? Iya. Tak pikir kamu mau itu gimana caranya kita perbaiki? Nih aku main ngomongan perbaiki dulu sama berarti karena dari pacaran aja udah iya, salah kan? gitu. Tapi kan nggak boleh ya, nggak boleh judging. Untung aja gue tekok sih. Aku ya mikirku mau perlu ya. Ya boleh-boleh aja, cuma jadi kalau minta ke Tuhan itu usahakan minta yang baik-baik. Doain aja dia bisa semuanya bakal mungkin diberikan hidayah, mungkin bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, dia sadar akan kesalahannya. Ya sebenarnya ya benar, ini udah selanjutnya berarti habis ini termination kan? Oke. Iya sih bener, jadi dari setelah hubungan itu ada kayak gitu tuh emang harus bertahap, nggak bisa instan. Kalau misal kita tuh tiba-tiba jadi balik kayak dulu lagi tuh emang susah, butuh waktu. Tapi dari kejadian ini tuh itu bener-bener yang bikin aku nangis sampai ke trigger juga. Aku tuh dia nangis-nangis di tengah malam pun dia nggak begitu kayak peduli gitu ke aku. Jadi aku bahkan ini loh ngirim reels TikTok kalau misal jangan bikin orang lain tuh nangis di atas sajadahnya gitu, di dalam sujudnya gitu. Terus aku juga kayak kan pasti kan kayak gitu aku dendam gitu, aku ngadu ke Tuhan kalau misal ada yang jahitin aku gini. Tapi dan aku juga mikir kayak kok dia jahat ya, dia juga lagi berproses sama masa depannya dia, buat ngatur, buat nata masa depannya dia, tapi dia malah menyakiti orang lain. Kayak jadi kita tuh hidup cuma sekali loh, jangan kalau misal nggak bisa baik setidaknya jangan jahat jadi orang. Dan dari dia yang kayak gitu harusnya tuh dia refleksi kalau misal jangan-jangan karena aku menyakiti kayak gitu, jadi itu ada doa seseorang yang menghambat aku untuk ke titik berhasil gitu, untuk mendapat seporsi kemenangan. Tapi kenapa ya dia nggak mikir kayak gitu? Jadinya tuh aku terus-terusan kayak yang ngadu kok ada yang jahitin aku gini. Itu menurut kamu salah nggak sih aku kayak gitu? Aku jahat nggak kayak gitu? Kalau dari aku sih meminta ke Tuhan itu kan nggak ada salahnya ya. Mengadu apapun yang terjadi itu nggak ada salahnya, karena kalau kita lihat hadis-hadis dulu aja, bahkan ada sahabat Nabi yang sandalnya putus itu ngadu ke Allah gitu kan ya. Nah kalau dari aku sih ngadu itu nggak apa-apa, cuma yang harus digarisbawahi, kamu nggak boleh doain yang jelek-jelek ke dia, kamu nggak boleh buat mungkin doa ya Allah semoga apapun usaha dia bakal bangkrut, bakal gagal, itu nggak boleh gitu ya.
Jadi kamu doain aja yang baik-baik, ya Allah, semoga setelah kejadian ini dia tuh sadar apa salahnya, terus dia bisa refleksi diri, dia dapat hidayah, dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi kalau menurutku apapun kejadian di hidupmu, apapun itu, kalau kamu memang pengen ngadu ke Allah itu ya ngadu aja, karena memang ya itu tugas bukan tugasnya sih itu ya Allah punya kapasitas seperti itu gitu. Jadi memang bahkan diwajibkan kan kamu, ya kalau kamu ada apa-apa tuh kamu tahu aja, iya kan, harus memang seperti itu. Iya sih, aku cuma butuh pengen keikhlasan gitu buat nerima semua ini. Terus aku pengen jadi yang tenang lagi gitu. Dari kemarin-kemarin kan aku bener-bener yang ke-trigger karena sifatnya tiba-tiba berubah. Jadi aku pengen jadi yang lebih tenang, terus aku ikhlas kalau aku tuh paham dari semua kejadian ini tuh aku bisa mengambil pelajaran gitu. Nah, jadi kamu tadi kan udah ngomong ya kalau kamu jadi paham kalau setelah kejadian ini kamu bisa ambil pelajaran. Nah, kira-kira apa nih pelajaran yang kamu ambil dari kejadianmu sama temanmu? Udah ada kesimpulan atau ini sih bener kata temanku, kalau misal aku kan ke teman-temanku dulu bener-bener yang berpikirnya positif banget nih, kayak ceritain dia tuh baik gini sampai temanku tuh kayak Vika, karena dari pengalamanku sendiri, jadi menurut aku tuh kamu kalau misal ke orang tuh jangan ngasih kepercayaan 100%. Jadi nek misal seolah-olah nanti seakan-akan nanti dia tiba-tiba ada ya menyakiti, jadi aku nggak begitu down gitu. Tapi waktu itu tuh aku bener-bener yang kayak mikirin omongan temen aku tuh kayak enggak, dia tuh baik. Aku bener-bener yang berpikir positif banget loh ke cowok itu. Tapi ternyata kan kejadiannya yang sama aja gitu, dia bikin aku down akhirnya kan, sampai aku nangis gitu. Nah ini juga bisa jadi pelajaran, terus bisa jadi pelajaran lagi kalau misal ada cowok yang ngedeketin juga jangan cepet-cepet buat ngasih keyakinan lebih ke dia. Jadi tuh harus, kayak kataku sih, harus lebih lama lagi waktunya buat benar-benar aku percaya sama dia. Tapi dari kejadian kemarin sih bener kayak ngeganggu kepribadian aku sih, yang biasanya aku belajar tapi justru malah teleponan sama dia ya. Terus apalagi sholat isya kan ya, biasanya kan teleponan nek malam, jadi sholat isyanya agak keganggu, kayak nanti sampai larut malam baru nanti akhirnya sholat isya, karena gak sadar gitu teleponan berjam-jam. Jadi aku tuh merasa jauh ke Tuhan kemarin, dan hubungannya kemarin waktu ketemu tuh bener-bener yang agak melanggar ini sih. Ya sebenarnya masih oke, cuman aku kan nggak terbiasa juga kan, nggak pernah juga pacaran, tapi dia tuh kayak clingy banget ke aku. Kita udah sampai yang aduh, sebenarnya aku malu cerita ya. Iya itulah ya. Iya tapi kalau malu nggak usah. Iya bener-bener ya, dia udah kayak megang-megang tangan aku, dia udah cium-cium tangan aku, dan sebaliknya juga kita juga udah pelukan gitu. Tapi ternyata kayak gini, jadi aku nyesel gitu. Aku mau ngebayangin kejadian itu, jadi kayak aduh kenapa ya aku kemarin terlalu percaya ke dia. Jadi itu sih yang bikin pelajaran, dan jangan suka sama teman satu circle sendiri karena resikonya gede. Enggak, itu boleh. Terus ada satu lagi yang pengen aku ingetin tadi, yang kita udah garis bawahin tadi, kalau sesuatu yang udah rusak, kalau mau diperbaiki itu pasti harus ada waktu yang dibayar. Jadi nggak usah tergesa-gesa buat memperbaiki hubungan kamu sama dia tadi, hubungan pertemanan ya kita ngomongin sekarang. Nggak usah terburu-buru, pasti akan ada jalan gitu. Nah karena ini udah 45 menit ya kita, aku juga mau balik ke Tawangmangu ini. Aku udah ditungguin ibuku. Nanti kalau mau ada cerita-cerita lagi, kalau kamu lagi ngerasa sedih atau ngerasa apapun,
Gak usah takut, free aja buat WA aku atau ngajak ketemu kayak gini lagi juga boleh gitu ya. Iya, makasih Azam. Aku jadi kayak udah lega gitu apa yang aku pikirin selama akhir-akhir ini. Ya. Makasih banyak sih. Semoga kita bisa ketemu lagi. Oke. Oke, Makasih makasih. sudah cerita. Udah. Lagi sih tahu ya Allah. Jauh suara. Oh iya Jumatan. Jumatan saya cuma nanti nggak. Lah tapi kamu kata itu